Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-380 dengan judul Penjaga. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Setiap bangsa yang muncul di atas pentas perbuatan telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi, supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa itu akan memenuhi rencana-rencana penjaga dan Dia yang kudus. Nubuatan telah menyusuri timbulnya dan majunya kerajaan-kerajaan besar dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dengan masing-masing kerajaan ini sebagaimana dengan bangsa-bangsa yang kurang kuasanya, sejarah telah berulang dengan sendirinya. Masing-masing mempunyai waktu ujiannya, masing-masing tidak lulus, kemuliaannya lenyap, kuasanya punah. Sementara bangsa-bangsa telah menolak prinsip-prinsip Tuhan dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri, namun suatu rencana ilahi yang mencakup semuanya ternyata telah bekerja sepanjang zaman. Inilah yang dilihat oleh Nabi Yeskiel dalam pemandangan ajaib yang diberikan kepadanya selama dalam pembuangan di negeri Kasdim. Ketika di hadapan pemandangannya yang mencengangkan ditonjolkan lambang-lambang yang menyatakan suatu kuasa yang mencakup segala-galanya yang harus berurusan dengan masalah-masalah raja di bumi. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa pada masa pemerintahan Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, keempat kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka betul-betul dengan megahnya mereka menunjukkan identitas dari kerajaan tersebut. Kita tahu bahwa ada yang menunjukkan bagaimana kerajaan itu dengan mencoloknya emas yang mereka gunakan sebagai peralatan-peralatan perang mereka. Ada juga yang menggunakan perak sebagai peralatan mereka. Dan di sanalah juga kita melihat bagaimana Tuhan itu masih memberkati mereka dan berusaha untuk memanggil mereka untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa dikatakan semua bangsa itu akhirnya menolak dan akhirnya telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri. Bahkan dikatakan masing-masing tidak lulus dalam ujian mereka dan akhirnya kemuliaannya lenyap. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan selalu memberikan kepada kita semua itu adalah sebuah ajakan untuk bertobat. Tetapi seringkali kitalah yang menolak ajakan untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan. Dan kitalah yang akhirnya menghilangkan kemuliaan diri kita. Bagaimana di sini juga dikatakan bahwa sejarah telah berulang dengan sendirinya. Bagaimana kita masing-masing selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena kita sendiri sudah diberikan pengharapan. Tetapi seringkali pengharapan itulah yang kita tidak dengarkan. Dari panggilan-panggilan Roh Kudus itu yang selalu memanggil kita setiap hari. Pengharapan itulah yang selalu kita tolak setiap kali. Dan di sini juga dikatakan bahwa Nabi Yeskiel dalam pemandangan yang ajaib yang diberikan kepadanya selama pembuangan di negeri Kasdim, dikatakan ia melihat pemandangan yang mencengangkan yang ditonjolkan dalam lambang-lambang suatu kuasa yang mencakup segala-galanya. Jadi kita tahu bahwa dalam nubuatan keempat kerajaan ini melambangkan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu selalu menggenapi setiap nubuatan-nubuatannya. Tetapi ketika kita mempelajari akan nubuatan tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita yang berada di akhir zaman ini, dikatakan semuanya akan terulang. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Dan di sini juga kita bisa tahu bahwa setiap hal yang terjadi pada orang-orang yang hidup pada zaman dahulu itu juga terjadi pada orang-orang yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kesempatan itu selalu Tuhan berikan. Dan ketika kita sudah mempelajari akan nubuatan-nubuatan itu, mungkin saja orang-orang yang mengaku orang Advent, mungkin kita lebih mempunyai suatu berkat yang lebih, yaitu mengerti akan nubuatan-nubuatan Alkitab. Tetapi nubuatan-nubuatan ini tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pintu kasihan yang sebentar lagi akan ditutup untuk setiap umat dan terutama umat Advent terlebih dahulu. Kita tahu bahwa pada saatnya nanti setiap orang akan diadili berdasarkan pengetahuan mereka. Tetapi kita yang mengaku umat-umat Advent, kita sudah mengerti betul bagaimana nubuatan ini akan berjalan. Tetapi apakah kita mau untuk hanya berfokus kepada teori-teori ini saja? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan hikmat kepada para penulis roh nubuat sekalipun, kepada para penulis Alkitab sekalipun, bahwa mereka itu menuliskan suatu hal yang bisa menjadi penuntun bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tetapi seringkali kita hanya mempelajari, mendalami teori-teori tersebut, tapi kita tidak mau untuk mempersiapkan diri kita. Di sini kita bisa pelajari bahwa persiapan diri itulah yang penting bagi kehidupan kita, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Dan di sini juga dikatakan bahwa
Di tepi sungai Kebar, Yehezkiel memandang suatu angin badai yang tampaknya bertiup dari utara, segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Sejumlah roda yang silang menyilang satu dengan yang lain digerakkan oleh 4 makhluk hidup, tinggi di atas semuanya. Ada yang menyerupai tahta, ada yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atasnya menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Yehezkiel 1 ayat 4 dan 26, 10 ayat 8. Roda-roda tersebut susunannya begitu rumit sehingga pada penglihatan pertama tampak roda-roda itu kacau. Namun roda-roda tersebut bergerak dengan keserasian yang sempurna. Makhluk-makhluk surga ditunjang untuk membimbing tangan di bawah sayap-sayap kerub itu yang mendorong roda-roda tersebut. Di atasnya ada tahta lazurit dan dia yang kekal. Dan melingkungi tahta itu adalah sebuah pelangi lambang rahmat ilahi. Sama seperti roda-roda yang rumit itu berada di bawah bimbingan tangan di bawah sayap-sayap kerub. Demikian pula kerumitan permainan peristiwa-peristiwa manusia yang berada di bawah pengendalian ilahi. Di tengah-tengah pergumulan dan kemelut bangsa-bangsa, Ia yang duduk di atas kerub tetap menuntun masalah-masalah di bumi ini. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 310 dan 311. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa Yehezkiel itu memandang kepada suatu angin badai yang dikatakan yang tampaknya bertiup dari utara. Lalu dikatakan juga segumpal besar awan dengan api berkilat-kilat. Dan kita tahu bahwa semua ini adalah pemandangan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Dan di saat Tuhan mengirimkan suatu penglihatan atau suatu pemandangan yang akhirnya akan disaksikan oleh umat-umat Tuhan, yang di sini seperti yang disaksikan oleh Nabi Yehezkiel, maka di saat itulah mereka melihat bahwa Tuhan masih ingin untuk memberitahukan kepada umat-umatnya, sehingga melalui penglihatan mereka itu, di sanalah Tuhan mempunyai suatu maksud. Dan di sini juga dikatakan bahwa sama seperti penglihatan yang pertama itu, dikatakan roda-roda rumit itu berada di bawah bimbingan sayap-sayap kerub. Demikian pula pada kerumitan permainan peristiwa-peristiwa manusia yang berada di bawah pengendalian ilahi. Jadi kita tahu bahwa kita ini yang hidup di akhir zaman. Mungkin kehidupan kita saat ini sangat rumit di mata kita, atau di mata mungkin orang-orang yang melihat segala kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa setiap kerumitan yang ada dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan izinkan untuk ada dalam lingkungan kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa dengan diletakkannya kita di suatu lingkungan, itu adalah untuk membentuk atau mengasah karakter kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita bisa berjalan seiring bersama-sama, sama seperti roda itu yang dikatakan berjalan dengan kaca. Tetapi roda-roda tersebut akhirnya berjalan dengan keserasian sempurna karena ada bantuan dari kuasa ilahi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan berjalan dengan kacau ketika kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat kita serasi dengan satu sama lain. Dan di saat itulah kita akan mempelajari bahwa manusia menajamkan sesamanya, sama seperti besi menajamkan besi. Jadi itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil melalui firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat, tetapi waktu itu akan terus berjalan. Dan ketika kita tahu bahwa waktu itu terus berjalan, tidak akan bisa kita berhentikan atau kita ulangi lagi. Tetapi waktu itu akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah menyadari akan waktu Tuhan tersebut, apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau tetap berleha-leha dengan segala kenyamanan kita, dengan segala pikiran-pikiran kita atau cita-cita duniawi kita? Ataukah kita mau untuk bersiap, untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari? Karena kita tahu bahwa waktu kita, yaitu penghakiman itu sudah sangat singkat. Dan kita akan dihakimi sama seperti keempat kerajaan tadi, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, yang akhirnya mereka memilih kebinasaan mereka sendiri, sehingga akhirnya kemuliaan itu lenyap daripada mereka. Dan kita pun akan mempunyai nasib yang sama. Ketika kita tidak mau untuk memilih kebenaran itu, maka di saat itulah akhirnya kemuliaan itu akan lenyap dari kita. Pengharapan yang Tuhan sudah berikan dengan kematiannya di kayu salib itu tidak akan ada artinya, karena kita lah yang menolak sebuah pengharapan yang Tuhan sudah berikan dengan darahnya yang luar biasa itu, yang Tuhan sudah bayarkan untuk menebus kita sebagai umat-umat yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan harga yang begitu mahal. Tetapi seringkali di saat itu kita tidak menginginkan
lepasan itu untuk ada dalam kehidupan kita, sehingga kita masih mempertahankan kenyamanan kita. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan supaya kita mempunyai kehidupan yang aman, yang nyaman, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tidak terikat akan setiap hal yang kita miliki saat ini, karena kita tahu bahwa apapun yang Tuhan berikan saat ini, yaitu talenta-talenta itu, sekalipun itu adalah titipan yang Tuhan inginkan supaya kita mempunyai satu tanggung jawab, satu hal untuk berusaha menginginkan atau memperlakukan tanggung jawab itu dengan semaksimal mungkin, dan akhirnya mengembalikan hasil dari setiap talenta itu kepada Tuhan dengan hasil yang lebih lagi. Sama seperti Tuhan yang memberikan talenta-talenta kepada para pekerjanya. Di sana didapati ada pekerja yang setia, ada pekerja yang bekerja keras, yang berusaha untuk menggandakan, berusaha untuk memperbanyak dari talenta tersebut. Tetapi juga ada pekerja yang begitu malas ya, sehingga mereka menguburkan talenta mereka. Dan posisi manakah yang kita mau ambil dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mengambil posisi yang menjadi pekerja setia, ataukah kita mau menjadi pekerja-pekerja yang malas, yang akhirnya berusaha untuk mengubur saja talenta-talenta itu? Jadi bagaimana di sini kita sebagai umat-umat Advent terlebihnya, kita sudah mengetahui akan nubuatan-nubuatan pada akhir zaman, tetapi hendaklah jangan kita terfokus dalam nubuatan-nubuatan itu. Karena ketika kita terfokus saja kepada nubuatan, mempelajari akan nubuatan-nubuatan tersebut, kita akan mempunyai pemikiran yang sangat sempit, karena kita tidak berusaha untuk melihat kepada dunia. Bagaimana dunia juga butuh untuk mengetahui kabar baik tersebut. Jadi bagaimana hendaklah ketika kita sudah mempelajari nubuatan, mengetahui bahwa waktunya sudah sangat singkat, hendaklah itu kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dalam kehidupan kita itu, kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mengetahui firman Tuhan. Tetapi melalui kehidupan kita, kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi firman yang hidup dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perilaku kita. Sehingga dengan perilaku kita yang berbeda dengan dunia, dunia akan bertanya, bagaimana orang ini bisa mempunyai kehidupan yang sangat sempurna di mata mereka. Tetapi itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita tidak mau menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau untuk berusaha menghidupkan karakter Kristus sebagai contoh yang sempurna ketika ia berada di dunia ini, ketika kita mau untuk berusaha setiap hari memperbaiki setiap tabiat atau cacat tabiat kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang bekerja, karena kita sendiri tidak mampu untuk memperbaiki kehidupan kita, tetapi Tuhanlah yang mampu untuk menyelaraskan kehidupan kita, untuk membuat semuanya akhirnya bisa sempurna di mata Tuhan. Dan biarlah melalui pembacaan yang begitu indah ini, kita selalu bisa mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dan akan pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan dalam renungkan lebih dalam, apakah saya memiliki damai sejahtera yang berasal dari Tuhan untuk mengendalikan sesuatu? Jadi di sini bisa kita jawab pribadi lepas pribadi, bahwa apakah kita sudah memiliki damai sejahtera yang bisa mengendalikan segala sesuatu yang kita miliki saat ini, yang mungkin kita alami saat ini. Di saat mungkin kita mendapatkan begitu banyak pencobaan dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan mengizinkan pencobaan itu untuk ada dalam kehidupan kita. Apakah di saat itu kita masih memiliki damai sejahtera untuk benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Ataukah mungkin di saat kita mengalami kesulitan, kita justru mengutuk Tuhan dan merasa bahwa diri kita tidak pantas untuk mendapatkan kesulitan tersebut? Tetapi melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali untuk diingatkan bahwa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, itulah yang Tuhan inginkan. Bahwa kita bergantung sepenuhnya sama seperti anak yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada bapaknya. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita yang berusaha untuk mengajak kita kembali kepada Dia setiap hari. Tetapi akankah kita mau mengikuti setiap panggilannya itu, ataukah kita mau mengabaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.